Pembahasan kali ini yaitu tentang kias. Kias menurut bahasa yaitu al-kiasu min qawus wa huwa takdiru wal musawah, yang artinya kias yaitu menetapkan, menilai atau mengukur suatu hukum dengan hukum yang lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali dijelaskan al-kiasu huwa ilhaqu al-furu' fi usuli asli li illa jami'ah bainahuma, yakni kias yaitu menetapkan suatu cabang ilmu hukum ataupun furu' dengan sesuatu yang asli, pokok, karena ada suatu ilat di antaranya. Jadi bisa dibilang yaitu kias yaitu menetapkan suatu hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, baik itu Quran dan hadis, dengan menggabungkan di antara keduanya itu menggunakan akal rasional. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menjelaskan kias ini haruslah dilakukan secara hati-hati dan eksplisit yang sudah dijelaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta menjelaskan kias hendaknya dilakukan sesuai dengan kapasitas kemampuan keilmuan yang harus hati-hati dalam menetapkan suatu hukum. Tentunya menyesuaikan dengan keadaan zaman, kias sangatlah penting, di mana kedudukan kias ini ada di nomor 4 setelah Al-Quran sebagai rujukan utama, Al-Hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih mutawatir, kemudian ijtima para ulama termasuk ke dalam 4 mazhab ini yang sangat penting juga, dan kias sebagai penetapan hukum yang menggunakan akal. Apakah kita sebagai orang awam tentunya bisa melakukan kias? Tentu tidak. Haruslah oleh orang-orang yang alim dan ahli dalam di bidangnya seperti para ulama, cendekiawan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, "Fataziru ya ulil absar." Ambillah suatu hikmah ataupun pelajaran dari orang-orang yang berakal. Jadi kita harus mengikuti orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuannya. Dan kemudian di dalam sebuah ayat Quran lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum faruddu ila Allahi wa rasul." Kemudian serahkanlah urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sebagaimana contohnya kias dalam ilmu modern ini bisa dikategorikan, contohnya misalkan penetapan hukum rokok elektrik itu bagaimana, dengan penetapan hukum jual beli secara digital itu bagaimana, tentang kripto ataupun bitcoin dan sebagainya, kemudian penetapan suatu berita hoax bagaimana, dan transplantasi organ tubuh untuk kesemaslahatan orang lain dan diri sendiri. Tentunya kias ini sangat menyesuaikan dengan keadaan zaman dan haruslah dilakukan dengan hati-hati. Secara hikmahnya kita bisa mengambil kias ini, yaitu bagaimana Islam mengatur agar semuanya tetap berjalan dengan